Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifudin dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Akan mengerjakan tugas satu untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dengan kode mata kuliah MSIM 4404. Untuk soal yang pertama, kita akan mempraktekkan telnet menggunakan Wireshark. Kita udah buka VirtualBox-nya ya teman-teman dan udah install untuk OS case-nya yang satu untuk server dan untuk klien ya teman-teman. Kalau saya yang server itu dari Linux ya, dari sementara untuk yang klien itu dari Windows. Untuk langkah installnya teman-teman bisa cari referensi di YouTube ya teman-teman. Karena itu lumayan lama ya prosesnya teman-teman, untuk download filenya juga lumayan besar. Jadi waktunya nggak bakal cukup. Oke, langsung saja ke langkah pertama. Kita hidupkan yang servernya. Pengaturan kelihatan nggak ini teman-teman? Baik, kita ke pengaturannya. Kalau kita dipastikan semuanya di setting di jaringannya ini adaptor bridge ya teman-teman, sama atau NAT sama kan. Nah, jaringan pokoknya nanti kalau servernya jaringan internal dia ngikutin jaringan internal untuk yang kliennya seperti itu ya teman-teman. Kayak saya untuk kali ini saya gunakan adaptor bridge ya teman-teman. Karena dia bisa terkoneksi untuk internetnya, bisa terkoneksi kalau adaptor bridge. Baik, kita langsung jalankan aja untuk servernya. Saya sedang loading ya teman-teman. Ya ini untuk ininya, username-nya udah saya coba sampai bikin 3 ya teman-teman, lewat kontrol panelnya. Kalau di sini terminal ya, kalau Ubuntu dia pakai terminal. Kalau di Windows itu command prompt. Oke, kita langsung masuk aja. Hmm. Ini kita langsung ke terminalnya ya teman-teman, untuk install telnetnya dan cek IP-nya ya teman-teman. Sama-sama kita ketik.
Kita ganti username-nya dulu ya teman-teman. Ternyata yang tadi belum tersetting. Untuk install telnetnya kita harus seperti ini ya teman-teman langkahnya. Bisa dilihat di tampilannya ya teman-teman. Sudo apt update. Lalu nanti kalau udah selesai, berapa yang gagal? Pada tricky ya teman-teman. Soalnya kadang berhasil. Install. Hmm. Oke. Kita cek IP-nya juga ya teman-teman. Dia muncul ya teman-teman. Ini IP-nya untuk ping nanti dari yang Windows. Kita harus pastikan sama ya teman-teman. 127.0.0.1. Ini sebenarnya bisa diubah, cuman diubah sementara. Ada caranya teman-teman. Nah, untuk yang ini, yang ENP0STE itu udah disamain ya teman-teman, biar IP-nya bisa diubah. Tapi yang ini tuh sifatnya dia sementara ya teman-teman, kita cek. Nggak berhasil ya ditambahkan ya teman-teman.
192 168 150 1.50 ya teman-teman. Lalu kita ke Windows-nya. Ini ada Flutter Beach, lalu kita oke, lalu mulai. Share belum ya teman-teman? Sama di Windows-nya juga kita harus login dulu ya teman-teman. Kan belum ya. Kalau di Windows-nya, command prompt ya. Sebelum itu telnet, kita ini kita harus ngaktifin telnet juga di Windows-nya ya teman-teman. Kita cek ping dulu ya teman-teman. Untuk memastikan ininya terkoneksi ya. Hasil ya teman-teman, pingnya ada balasan ya teman-teman. Berarti ini terhubung ya antara Linux sama Windows-nya ya teman-teman. Nah, untuk aktifin telnet di Windows itu ada caranya teman-teman. Sama, oke kita close dulu di Windows, control panel. Ini teman-teman, Windows fitur kita cari telnet. Nah, di sini kita udah dicentang gitu. Kalau awalnya tuh biasanya nggak belum di checklist ya teman-teman. Ini telnet kliennya harus di checklist ya teman-teman. Kalau kita oke,
Coba di kamar command prompt-nya. Hmm. Hmm. Alamat IP-nya. Hmm. Nah, di sini teman-teman semuanya on-board. Nah, dia keamanan di sini, jadi nggak bakal gampang dijebol. Sebenarnya harus nonaktifin untuk menggunakan Wireshark itu lumayan kompleks ya teman-teman untuk langkah-langkahnya. Sebenarnya, soalnya dia harus nonaktifin Microsoft Defender-nya. Jadi keamanan web itu nggak semudah itu untuk ditembus ya teman-teman. Jadi kita rekayasa kita, nah yang di Ubuntu-nya itu saya udah install Wireshark-nya ya. Sini kita lihat. Nah, di sini teman-teman, di sini dijalankan, lalu di kolom ini kita bisa mengetikkan telnet. Lalu kita klik yang ini, sirip view-nya. Nah, harusnya tuh jalan. Langsung kita balik lagi ke yang Windows. Sesuai untuk buku panduannya seperti itu ya teman-teman. Ke Windows-nya. Nah, lalu kita tuh harusnya ngeklik ini. Mengetik yang telnet, terus IP-nya. Ya, kalau on port-nya itu nggak fail, itu kita nanti klik username sama password yang di sini, yang digunakan di Windows. Nah, nanti di Wireshark itu bisa kerekam teman-teman. Kalau ini aktivitas kita. Ini padahal berhasil. Di ping ada balasan udah berhasil. Cuman untuk Wireshark-nya itu belum berhasil ya teman-teman. Intinya pakai saya seperti ini belum berhasil sepenuhnya. Cuman saya bisa menyimpulkan untuk fungsi Wireshark tersebut adalah Wireshark itu seperti mesin mikroskop atau X-ray untuk kabel jaringan atau koneksi WiFi kita yang memungkinkan kita melihat secara detail setiap potongan data atau paket yang sedang berlalu lalang dalam jaringan tersebut. Intinya menangkap lalu lintas jaringan, membedah isi data, pemecah masalah juga. Nah, ini fungsi paling penting untuk teknisi. Jika internet lambat atau aplikasi tidak terhubung, Wireshark digunakan untuk mencari tahu teman-teman yang putus tuh di mana gitu, masalahnya di mana. Oh, bisa dicari dengan Wireshark. Lalu fungsi selanjutnya dari Wireshark itu juga bisa mendeteksi ada tidaknya virus di komputer kita teman-teman. Mungkin untuk nomor satu penjelasan saya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor dua. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor dua. Untuk cracking password kita pakai yang nomor satu ya, yang jalan nomor satu yang pakai website ifm.net.
Nah, kita buka lagi di sini. Daftar passwordnya, teman-teman sesuai tabel daftar password. Nah, untuk password nomor satu kita copy, lalu kita masuk ke website IFM-nya, lalu kita paste. Nah, di sini ada crack password, kita langsung klik aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh nggak muncul apa-apa teman-teman. Kalau yang rumit begini teman-teman ada kombinasi angka, karakter khusus. Nah, sementara kita coba nomor 2. Nomor satu berarti hasil cracknya gagal ya teman-teman. Dia passwordnya kuat. Nah, untuk nomor 2 kita coba. Kita crack. Nah, dia muncul teman-teman. Password aslinya tuh dia kebaca A, B, C, D. Kita coba lagi. Lalu untuk checklist yang nomor 2 itu berhasil ya teman-teman. Passwordnya lemah. Nah, untuk yang ketiga kita coba juga. Oke, klik. Dia pas plain teksnya tuh terdeteksi ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk checklist nomor 3 itu berhasil, passwordnya lemah juga. Ini juga sejenis sepertinya juga bakalan terdeteksi ya teman-teman. Padahal ada kombinasi karakter khusus dan huruf angkanya ya teman-teman. Cuman ini terlalu umum ya teman-teman, tulisannya password jadi kebaca gitu. Orang-orang tuh bisa mengira password rekayasanya seperti ini ya teman-teman. Jadi kombinasi huruf dan angka pun harus yang benar-benar nggak bisa dipikirin orang lain ya teman-teman. Semisal kayak paspor itu cuma dimodifikasi untuk karakter khusus dan O-nya diganti nol gitu, itu ketebak ya teman-teman sama orang lain. Coba yang kelima, susah ya teman-teman. Mungkin panjang pasportnya juga berpengaruh ya teman-teman, jumlah karakternya ya teman-teman. Jadi jumlah karakter, kombinasi karakter khusus dan angka huruf kecil gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan untuk nomor 2 proses crack password itu password harus kuat, kombinasi huruf angka besar dan kecil, karakter khusus, juga panjang passwordnya itu berpengaruh ya teman-teman untuk keamanan kita. Sebenarnya saya juga udah nyoba untuk yang lewat aplikasi LCP ya teman-teman. Cuman dia link yang dari buku panduan itu udah nggak relevan teman-teman. Jadi ketika saya ngulik lagi itu ada aplikasi lain. Sebentar aplikasinya JRecovery MySQL Password kalau nggak salah itu ya teman-teman. Sebentar saya tampilkan. Jadi ada kamus hampir mirip dengan LCP ya teman-teman. Ada dictionary word. Terus nanti ada kamusnya, dictionary eh, filenya gitu ya teman-teman. Sebentar belum ke share sepertinya ya teman-teman.
Seperti ini teman-teman, mirip dengan LCP ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada file untuk dictionary passwordnya. Jadi ada file dibuka dari sini ke dokumen tujuan. Nah, di sini nanti all file. Nah, di sini ada tuh di foldernya tuh udah tersedia. Ada default dictionary, ada ini segala macam. Cuman karena aplikasinya nggak relevan, saya belum mencoba lebih lanjut ya teman-teman. Di buku panduannya berbeda ya. Nah, ini entah kenapa waktu dibuka itu dia error opening file ya teman-teman. Saya kurang ngulik lagi. Mohon maaf. Oh, sekian untuk pengerjaan tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.